warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Diana akan mempresentasikan materi yang berupa konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Di mana pengertian persediaan yaitu secara garis besar, persediaan barang merupakan barang yang disimpan untuk dijual dalam proses bisnis sebuah perusahaan. Dengan dalih perusahaan memiliki hak untuk menyimpan persediaan sebelum menjual produk tersebut. Hal ini biasanya terjadi karena perputaran persediaan yang cukup tinggi. Persediaan ini sendiri dalam dunia akuntansi dalam negeri telah diatur dalam PSAK nomor 5 yang menyatakan bahwa aset juga termasuk persediaan dalam beberapa situasi. Yang pertama, persediaan yaitu barang atau perlengkapan yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. B. Persediaan barang yaitu bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk produksi. Yang ketiga, persediaan yaitu barang dalam proses produksi namun untuk dijual atau diserahkan pada masyarakat. D. Persediaan yaitu barang yang menjadi barang jual maupun barang pelengkap kegiatan pemerintahan untuk masyarakat. Sifat persediaan menurut PSAK nomor 14 yaitu persediaan sebagai aset yang A. tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, B. dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, C. dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Selanjutnya ada sistem pencatatan persediaan, yaitu ada sistem perfektual dan sistem periodik, di mana sistem perfektual adalah sebuah metode pencatatan setiap waktu menyesuaikan transaksi input dan output persediaan barang. Biasanya metode perfektual ini dinamakan sebagai metode buku karena setiap stok persediaan barang yang masuk maupun yang keluar akan dicatat lewat pembukuan. Selanjutnya yang B yaitu sistem periodik. Sistem periodik akan mencatat jumlah persediaan barang dagangan pada saat akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik. Atau sistem persediaan periodik merupakan pencatatan persediaan barang dagang yang tidak dilakukan secara kontinu. Pencatatan ini dilakukan di akhir periode sehingga persediaan akhir akan dihitung dengan melakukan stock offset. Selanjutnya ada metode penilaian persediaan menurut perpajakan. Berdasarkan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan, sehingga penilaian pemakaian persediaan barang untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara atau metode pencatatan persediaan sebagai berikut, yaitu A. Metode FIFO, yaitu metode first in first out. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang dibeli pertama juga dianggap dikeluarkan lebih dulu. Oleh karena itu, setiap kali transaksi penjualan terjadi, biaya produk yang dijual dievaluasi sesuai dengan barang yang dibeli pertama. B. Ada metode rata-rata, yaitu moving average. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap kali inventaris berubah karena pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Sisa persediaan produk yang masih tersedia dirata-ratakan dan diperoleh dengan segera. Nilai rata-rata dari produk yang masih diakuisisi dengan membagi nilai persediaan dari produk yang masih ada dengan jumlah unit produk terkait. Oleh karena itu, biaya produk yang dijual dievaluasi berdasarkan harga rata-rata produk. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tidak mengatur secara gamblang mengenai sistem pencatatan persediaan. Ketentuan perpajakan menerima segala pencatatan terkait persediaan hanya jika pencatatan dilakukan secara benar, konsisten dan taat asas. Sebagai contoh, perpajakan memperkenalkan persediaan dinilai menggunakan sistem perfektual karena sistem perfektual tidak menggunakan taksiran atau perkiraan dalam menghitung nilai persediaan.
Cara yang tidak diperkenankan oleh ketentuan perpajakan adalah apabila penilaian persediaan dilakukan berdasarkan penaksiran atau perkiraan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka ketentuan perpajakan menganjurkan agar sistem penilaian persediaan sebisa mungkin menggunakan sistem perpektual. Selain hal tersebut, terkait dengan penilaian pemakaian persediaan, ketentuan perpajakan hanya memperbolehkan menggunakan metode rata-rata atau average dan metode FIFO yaitu first in first out. Yang perlu diperhatikan pula, penggunaan metode tersebut harus digunakan secara taat asas. Dalam arti sekali wajib pajak memiliki salah satu penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok penjualan, maka untuk selanjutnya harus digunakan cara yang sama. Namun jika karena suatu keadaan mengharuskan wajib pajak mengubah sistem penilaian pemakaian persediaan, maka hal tersebut harus dengan seizin Direktur Jenderal Pajak. Contoh 1 yaitu biaya perolehan 1000 unit persediaan PT ABC diperoleh dengan pembelian sebagai berikut. Harga beli 7 juta, biaya masuk 700, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan 770.000, biaya angkut 530.000, maka harga perolehannya yaitu harga beli, biaya masuk, PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, biaya angkut ditambah yaitu menjadi 9 juta. Jadi harga perolehan per unit adalah 9.000. Itu didapat dari 1000 unit dibagi 9 juta. Selanjutnya PT ABC menggunakan metode FIFO dalam menghitung harga pokok persediaan. Berikut penghitungan persediaan bulan Desember 2016. Pada tanggal 1 yaitu saldo persediaan 600 unit dengan harga 9.000, maka dapatlah 5.400.000. Tanggal 10 dibeli 500 unit dengan harga 10.000, dapatlah 5 juta. Maka saldo persediaannya itu 600 unit dengan harga 9 juta, dapatlah 5.400.000, dan ditambah yang beli tadi 500 unit dengan harga 10.000, dapat 5 juta. Pada tanggal 13 dijual ataupun pakai yaitu 700 unit 800 unit, yaitu didapat dari pertama kita mengambil stok yang pertama yaitu 600 unit dengan harga 9.000 dengan jumlah 5.400.000. Sisanya kan 200 itu kita ambil dari 500 unit stok kita, itu 200 unit kita ambil dari harga yang 10.000, dapatlah 2 juta. Sehingga saldo persediaan kita 300 unit dengan harga 10 juta, dapatlah 3 juta. Namun pada tanggal 18 dibeli lagi 700 unit dengan harga 11.000, dapatlah 7.700.000. Maka stok kita yaitu 300 unit dengan harga 10.000 yaitu 3 juta, dan 700 unit dengan harga 11 juta, dapatlah 7.700.000. Namun pada tanggal 15 kita menjual lagi yaitu dengan 500 unit. 500 unit ini kita dapat dari stok yang pertama yaitu sisa 300 unit tadi dengan harga 10.000, dapatlah 3 juta. Sisanya kan 200 kita ambil dari 700 unit itu, yaitu 200 unit dengan harga 11.000, dapatlah 2.200.000. Dan sisanya yaitu stok terakhir 500 unit dengan harga 11 juta, dapatlah 5.500.000. Menurut tabel sebelumnya, harga perolehan persediaan PT ABC pada tanggal 31 Desember adalah 5.500.000. Jika nilai realisasi bersih persediaan adalah 5.800.000, harga perolehan lebih kecil dari nilai realisasi bersih, sehingga persediaan akan muncul di saldo dengan harga perolehan
5.500.000. Oleh karena itu, nilai investasi berdasarkan standar akuntansi keuangan dan undang-undang pajak adalah sama dan tidak perlu ditinjau. Lain halnya di mana nilai realisasi presiden bersih yaitu 5.300.000. Dalam hal ini, nilai realisasi bersih lebih rendah dari harga perolehan, sehingga presiden dilaporkan dalam laporan keuangan dengan nilai realisasi bersih 5.300.000. Maka pada tanggal 31 Desember 2016, PT ABC akan membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut, yaitu kerugian atas penurunan nilai persediaan pada cadangan penurunan nilai persediaan sebesar 200.000. Contoh yang kedua, pada tanggal 3 Februari 2017, PT Bulan Jaya melakukan pembelian barang dagangan secara tunai sebanyak 80 unit dengan harga 8 juta, belum termasuk PPN. PT Bulan Jaya telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, yaitu PKP, sejak 1 Januari 2015. Pembukuan atas presiden menggunakan sistem perpetual, maka jurnal atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu tanggal 3 Februari 2017, persediaan barang dagangan sebesar 8 juta, pajak masukan 800, pada kas bank yaitu 8.800.000. Dengan perhitungan pajak masukan yaitu 10% dikali 8 juta, maka dapatlah 800. Harga 1 unit barang dibagi dengan harga 1 unit barang sama dengan 8 juta dibagi 80 unit sama dengan 100.000. Pada tanggal 28 Februari 2017, PT Bulan Jaya menjual 20 unit barang secara tunai dengan harga jual 120.000 per masing-masing unit, yaitu belum termasuk PPN. Maka pencatatan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu tanggal 3 Februari 2017, kas bank yaitu 2.640.000, pada pajak keluaran yaitu 240.000, dan penjualan yaitu 2.400.000. Sehingga harga pokok penjualan yaitu 2 juta, pada presediaan barang dagangan 2 juta. Untuk penghitungannya yaitu pajak keluaran sama dengan 10% dikali 2.400.000 sama dengan 240.000. Presediaan barang dagang yang tersisa dan tercatat dalam pembukuan PT Bulan Jaya tanggal 28 Februari adalah 100.000 dikali 60 unit sama dengan 6 juta. Maka harga pokok penjualannya yaitu 100.000 dikali 20 unit sama dengan 2 juta. Apabila PT Bulan Jaya belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Tanggal 3 Februari 2017, persediaan barang dagangan 8.800.000 pada kas bank yaitu 8.800.000. PT Bulan Jaya tidak dapat mengkreditkan pajak masukan, sehingga pajak masukan ditambahkan sebagai harga perolehan barang dagangan. Maka harga 1 unit barang dagangan adalah 8.800.000 dibagi 80 unit sama dengan 110. Maka jurnal untuk transaksi penjualan tersebut adalah sebagai berikut. 3 Februari 2017, yaitu kas bank sebesar 2.400.000 pada penjualan 2.400.000. Maka harga pokok penjualannya yaitu 2.200.000 pada persediaan barang dagangan 2.200.000, yaitu didapat dari 110.000 dikali 20 unit. Sekian dari hasil presentasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.